Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang fluida statis. Sebelumnya, pernahkah pertanyaan ini ada di dalam benak kalian? Pertanyaan yang pertama, mengapa kapal laut yang terbuat dari logam dan berat dapat terapung, sedangkan jarum yang ringan justru tenggelam di dalam air? Pertanyaan yang kedua, mengapa balon udara dapat terbang mengudara? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan bisa kalian jawab setelah kalian memahami tentang konsep-konsep pada fluida statis. Apa itu fluida? Fluida adalah zat yang dapat mengalir atau sering disebut dengan zat alir. Berdasarkan pengertian tersebut, zat yang termasuk ke dalam fluida adalah zat cair dan gas. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam keadaan diam. Jadi pada bab fluida statis, kalian akan mempelajari tentang zat cair dan zat gas yang berada pada dalam keadaan diam. Konsep pertama yang harus kita pelajari saat mempelajari fluida statis yaitu tentang tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu bidang per satuan luas bidang tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, tekanan P sama dengan F dibagi A, di mana F itu adalah gaya dan A itu adalah luas permukaan. Nah, pada persamaan P sama dengan F per A, harus kita analisis F apa atau gaya apa yang bekerja untuk menekan luas permukaan tersebut. Nah, pada gambar balok yang ada di sini, nah, A yang dimaksud itu adalah luasan yang menyentuh bidang lantai, kemudian F yang bekerja itu adalah gaya berat dari balok ini sendiri. Maka nilai F-nya diganti dengan massa kali gravitasi, karena yang memberikan tekanan terhadap lantai adalah berat dari si balok. Maka P sama dengan M kali G dibagi A. Itu untuk tekanan pada benda padat. Sedangkan apabila ada suatu zat cair, nah, zat cair tersebut akan memberikan tekanan yang kita namakan dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Jadi semisal ada satu objek di sini yang berwarna biru kecil ini ya. Nah, objek ini berada pada kedalaman H dari permukaan air. Nah, objek ini akan mendapatkan tekanan dari zat cair yang berada di atasnya. Nah, sehingga tekanan yang dialami oleh objek ini atau pH sama dengan Rho GH, di mana Rho itu adalah massa jenis dari zat cairnya, G itu percepatan gravitasi, dan H itu adalah kedalaman. Jadi H di sini kedalaman itu diukur dari permukaan ke titik yang diminta. Apabila di dasar berarti tinggi dari zat cair itu sendiri. Tapi apabila di objek ini maka kedalamannya adalah H. Yang berikutnya, apabila suatu bejana berisi dua zat cair atau lebih. Nah, di sini semisal ada dua buah zat cair, maka tekanan hidrostatis yang dialami di dasar bejana itu disebabkan oleh tekanan hidrostatis dari zat cair yang kedua dan dari zat cair yang pertama. Sehingga pH-nya itu merupakan penjumlahan dari masing-masing fluida yang ada. Di sini berarti Rho1 GH1 plus Rho2 GH2 apabila ada dua buah zat cair. Yang berikutnya, tekanan hidrostatis pada pipa U berisi gabungan fluida. Nah, di sini ada pipa berbentuk U. Nah, semula-mula ini pipanya berada dalam keadaan kosong, kemudian diisi zat cair B. Pada awal mula ketika baru diisi zat cair B, maka ketinggiannya itu akan sama. Nah, kemudian di salah satu kaki, kita nyebutnya kaki ya, di salah satu kaki pipa U ini diisi oleh zat cair yang lain. Di sini itu diisi oleh zat cair A. Nah, sehingga kondisinya berada pada gambar seperti ini. Jadi, zat cair A ini memiliki ketinggian H1, sedangkan di zat cair B ini memiliki ketinggian H2. Nah, perbatasan antara zat cair A dan zat cair B ini kita tarik garis putus-putus ke kaki yang satunya lagi. Nah, menurut hukum utama tekanan hidrostatis, apabila suatu zat cair yang sama berada pada titik yang sama, dia memiliki tekanan yang sama. Jadi,
Di sebelah kiri di sini kan masih ada zat cair B, dan di sebelah kanan ini masih ada zat cair B. Kemudian dua-duanya ini berada pada satu garis lurus, maka tekanan di titik sini di sebelah kiri akan sama dengan tekanan di titik yang kedua, maka P1 sama dengan P2. Nah, tekanan tersebut disebabkan oleh cairan yang ada di atasnya, zat cair yang ada di atasnya, maka tekanan yang berperan itu adalah tekanan hidrostatis. Sehingga di titik P1 itu adalah Rho A, massa jenis dari fluida A, dikali G dikali H1 sama dengan Rho B, massa jenis zat cair B, dikali G dikali H2. Itu untuk hukum utama tekanan hidrostatis. Yang berikutnya tekanan total. Nah, jadi ketika ada satu titik di sini, yang mana dia berada pada kedalaman H dari permukaan, selain mendapatkan tekanan hidrostatis dari zat cair yang ada di atasnya, dia juga mendapatkan tekanan dari udara luar, di mana tekanan tersebut kita sebut sebagai tekanan atmosfer atau biasa disimbolkan dengan P0. Maka di titik tersebut dia akan mendapatkan dua tekanan, yaitu tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan hidrostatis. Kita sebut sebagai tekanan total. Yang berikutnya tentang hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup diteruskan tanpa berkurang ke setiap titik dalam fluida ke dinding bejana. Jadi apabila ada suatu bejana berhubungan, meskipun A1 dan A2-nya itu luasnya tidak sama, nah ketika di A1 diberikan gaya F1 sehingga menyebabkan tekanan 1, P1 ini akan diteruskan sama besar, ya kan? Karena dia berada pada ruangan tertutup, diteruskan sama besar menuju A2. Nah, karena P1 sama dengan P2 dan kita sudah belajar tadi bahwa P itu adalah F per A, maka di P1 itu diganti dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini kita sebut sebagai persamaan hukum Pascal. Nah, penerapan hukum Pascal itu ada di pompa hidrolik, ada di dongkrak hidrolik, ada di mesin hidrolik pengangkat mobil, dan rem hidrolik. Nah, yang biasanya kalian lihat itu, yang paling sering kalian lihat adalah mesin hidrolik pengangkat mobil, yang biasanya ada di tempat cucian mobil. Yang berikutnya adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi, ketika satu objek dicelupkan ke dalam air atau zat cair apapun, maka dia akan mendapatkan gaya angkat ke atas oleh zat cair tersebut, sehingga ini terjadi ketika apabila pernah ya, kalian menggendong teman kalian ketika berada di luar air dengan di dalam air, maka akan terasa lebih ringan ketika kalian menggendong teman kalian di dalam air. Kenapa? Karena ketika di dalam air itu memberikan gaya angkat ke atas sehingga berat yang kalian pikul itu diangkat oleh air tersebut sehingga beratnya menjadi lebih ringan. Nah, untuk gaya Archimedes di sini ada dua buah persamaan. Persamaan yang pertama itu adalah gaya Archimedes besarnya itu sama dengan massa jenis fluida Rho F dikali percepatan gravitasi dikali dengan volume benda yang tercelup ke dalam fluida. Persamaan yang kedua, gaya Archimedes atau Fa sama dengan berat benda di udara dikurangi berat benda ketika berada di dalam zat cair. Penerapan hukum Archimedes, nah di sini kita harus paham tentang konsep massa jenis. Ketika satu benda atau satu objek dicelupkan ke dalam zat cair, maka dia akan mengalami 3 buah kondisi. Yang pertama itu kita sebut terapung, yang kedua itu kita sebut sebagai melayang, yang ketiga itu kita sebut sebagai tenggelam. Nah, ketika terapung itu ketika Fa, gaya Archimedes, lebih besar daripada gaya berat dari benda itu sendiri. Kemudian jika gaya Archimedes atau gaya angkat ke atasnya sama dengan berat dari suatu objek, maka dia akan melayang. Nah,
Yang ketiga, apabila tenggelam, maka itu karena gaya Archimedesnya lebih kecil daripada gaya beratnya. Sehingga dari kejadian tersebut, syarat benda mengapung itu adalah massa jenis dari fluida, dari zat cairnya, lebih besar daripada massa jenis benda. Untuk melayang, massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda, dan untuk tenggelam, massa jenis fluida kurang dari massa jenis benda. Sehingga suatu benda yang dicelupkan ke dalam objek ke dalam zat cair, maka akan mengalami 3 kondisi seperti yang ada di gambar. Nah, penerapan hukum Archimedes itu yang pertama ada di hidrometer, yang kedua ada kapal laut, yang ketiga adalah balon udara, yang terakhir itu ada kapal selam. Nah, silakan kalian searching, kalian browsing bagaimana konsep Archimedes ini diterapkan di 4 objek yang ada pada gambar ini. Kemudian kita harus memahami tentang konsep tegangan permukaan zat cair. Tegangan permukaan terjadi karena adanya kohesi di bawah zat cair yang lebih besar daripada kohesi di permukaan zat cair, sehingga permukaan air akan cenderung mengerut dan membentuk luas permukaan sekecil mungkin. Kohesi itu adalah gaya tarik-menarik antar partikel zat cairnya. Nah, di sini besar tegangan permukaan atau kita gambarkan, kita simbolkan dengan gamma sama dengan F per L, di mana F itu adalah gaya dan L itu adalah panjang permukaan. Nah, yang kesembilan ini ada viskositas. Jadi ketika ada suatu wadah berbentuk tabung silinder dan berisi suatu zat cair, kemudian kita jatuhkan suatu objek di sini berbentuk bola. Nah, gerakan dari lapisan fluida akan menimbulkan gesekan yang disebut viskositas fluida. Makin besar viskositas fluida, makin sulit benda bergerak dalam fluida tersebut. Artinya, semakin besar nilai viskositas fluida itu, bisa ditunjukkan dengan semakin kentalnya fluida yang ada di wadah silinder tabung ini. Nah, besar gaya stok atau gaya gesek yang dialami oleh benda yang dijatuhkan ke dalam suatu zat cair tadi, itu besarnya adalah 6 eta PRV. Jadi simbol dari koefisien viskositas itu kita baca eta, kemudian R itu adalah jari-jari dari bolanya, dan V itu adalah kecepatan jatuhnya bola. Nah, kecepatan bola akan bertambah karena percepatan gravitasi. Akibatnya, bola mencapai kecepatan terbesar yang tetap dan dinamakan kecepatan terminal. Yang mana kecepatan terminal itu besarnya adalah V sama dengan 2R kuadrat G dibagi 9 eta dikali rho bola dikurang rho fluida. Rho ini massa jenis, ya. Dan eta ini adalah koefisien viskositas. Jadi semakin kental maka nilai koefisien viskositasnya juga semakin besar. Yang berikutnya itu tentang surfaktan. Jadi kalau kalian pernah main ke PP Iptek, di PP Iptek itu ada percobaan di mana di sini ada tiang, kemudian ada kawat sepanjang L, kemudian ketika kawat ini ditarik, maka akan muncul lapisan sabun. Jadi kayak ini tuh udah dibasahi oleh cairan sabun gitu ya. Nah, besar tegangan permukaan gamma sama dengan W per 2L. W ini adalah gaya berat dari tarikan ataupun beban yang digantungkan di sini. Dan L itu adalah panjang kawat. Untuk yang berikutnya tentang kapilaritas. Kapilaritas itu adalah peristiwa naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Kapilaritas dipengaruhi adanya kohesi dan adesi antara zat cair dengan dinding kapiler. Nah, besar kenaikan itu H sama dengan 2 gamma cos theta dibagi rho GR, di mana gamma ini adalah tegangan permukaan, rho itu massa jenis fluidanya, dan R itu adalah jari-jari pipa kapiler. Sekarang kita bahas soal yang ada di LKS ya. Soal yang pertama, berikut gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang berada dalam fluida. Pernyataan yang pertama, sebanding dengan kerapatan zat cair. Pernyataan yang kedua, sebanding dengan kerapatan benda. Pernyataan yang ketiga, sebanding dengan volume benda yang masuk pada zat cair. Pernyataan yang keempat, sebanding dengan massa benda. Dari 4 pernyataan di atas, yang benar adalah titik-titik-titik. Jadi, gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang berada dalam fluida
sebanding dengan kerapatan zat cair, dan sebanding dengan volume benda yang masuk pada zat cair, sesuai dengan persamaan dari Archimedes yang ada di sebelah sini. Jadi untuk nomor 1 itu jawabannya B. Untuk nomor 2, ini tentang prinsip Pascal. Di sini diketahui A1 30 cm kuadrat, A2 60 cm kuadrat, F2 100 Newton. Pertanyaannya berapa besar F1? Nah, di sini kalau prinsip Pascal itu kan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, F1 berarti A1 pindah ke kanan jadi dikali. F2 100 dibagi 60 dikali 30, hasilnya F1 itu 50 Newton. Untuk soal nomor 3, sebuah benda di udara beratnya 100 Newton, volume bendanya 2000 cm kubik, jika massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik dan G 10 meter per sekon kuadrat, maka berat benda itu di dalam minyak adalah titik-titik-titik. Nah, jadi karena ada berat benda di udara dan di dalam minyak, artinya ini tentang konsep Archimedes. Yang diketahui itu adalah berat benda di udara, WU sama dengan 100 Newton. Volume dari benda, VB 2000 cm kubik. 2000 Ibu ubah menjadi 2 kali 10 pangkat 3. Kemudian dari cm ke m itu naik jadi 10 pangkat negatif. Kemudian dari cm ke m itu naiknya 2 kali. Tapi karena satuan kubik jadi dikali 3 maka pangkat min 6. Plus 3 min 6, maka jadi min 3. 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Untuk massa jenis minyaknya itu 0,8 gram per cm kubik. Harus diubah ke kilogram per meter kubik, caranya dengan dikali 1000, sehingga hasilnya 800 kg per meter kubik. Untuk mendapatkan berat benda ketika di dalam minyak, kita gunakan persamaan Archimedes yang kedua, FA sama dengan WU min WM. Nah, WM-nya pindah ke kiri jadi positif, FA pindah ke kanan jadi negatif. Nah, FA-nya dijabarkan menjadi persamaan yang pertama, yaitu massa jenis fluida dikali volume benda dikali gravitasi. Tinggal dimasukkan angkanya, hasil berat benda ketika di dalam minyak itu sebesar 84 Newton. Pertanyaan yang keempat, syarat sebuah benda dapat tenggelam. Nah, ini udah dibahas di awal, syarat untuk dia tenggelam itu adalah massa jenis benda harus lebih besar daripada massa jenis air. Selanjutnya soal nomor 5, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada bejana berhubungan, kemudian bejana ini diisi air, yang mana luasannya itu A, B, C, D itu semakin kecil. Kemudian pertanyaannya, tinggi permukaan air dari tertinggi ke terendah. Nah, jika suatu bejana berhubungan diisi air, nah semakin kecil luasnya, tingginya itu justru semakin tinggi. Semakin besar luasnya, airnya itu justru semakin pendek. Jadi kalau diminta untuk mengurutkan dari tertinggi ke terendah, maka jawabannya adalah DCBA. Itu jika diisi air. Jika diisi air raksa, maka akan terjadi sebaliknya. Semakin luasnya besar, maka tinggi air raksanya semakin tinggi. Dan semakin kecil luasnya, justru semakin pendek air raksanya. Itu perbedaan ketika diisi air dengan air raksa. Soal nomor 8, karena pengaruh tegangan permukaan, maka zat cair cenderung akan memperkecil luas permukaannya. Jawabannya adalah yang C. Sebuah kapal selam berada 20 meter di bawah laut yang massa jenisnya itu 1050 kg per meter kubik. Jika tekanan atmosfer sama dengan tekanan hidrostatis air laut pada kedalaman 10 meter, maka tekanan mutlak yang dialami kapal selam itu adalah titik-titik-titik. Nah, di sini ada sebuah kapal selam berada pada kedalaman H sama dengan 20 meter. Kemudian massa jenis air laut atau massa jenis fluidanya itu 1050 kg per meter kubik. Kemudian tekanan atmosfernya itu sama dengan tekanan hidrostatis ketika pada kedalaman 10. Artinya tekanan atmosfernya itu sama dengan 1050 dikali 10 dikali 10. Jadi tekanan atmosfernya ini senilai dengan tekanan hidrostatis ketika berada pada kedalaman 10 meter. Maka besar tekanan hidrostatisnya itu sebesar 105.000 Pascal. Nah,
Jika pertanyaannya tekanan total atau tekanan mutlak yang dialami kapal selam tersebut, maka nilai tekanan total sama dengan tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatis tapi pada kedalaman 20. Jadi 105.000 ditambah 1050 dikali 10 dikali 20, hasilnya itu sebesar 315.000 Pascal. Soal nomor 10, sebuah bejana berisi air dan minyak masing-masing tingginya sama, yaitu 50 cm. Jika massa jenis air 1 gram per cm kubik dan minyak 0,8 gram per cm kubik, serta G 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan hidrostatis pada dasar bejana itu adalah titik-titik-titik. Nah, di sini jika ditanyakan tekanan hidrostatis, kita harus lihat ada berapa jenis zat cair. Nah, karena di soal dia menyebutkan ada air dan minyak, maka tekanan hidrostatisnya itu disebabkan oleh dua zat cair. Berarti pH sama dengan Rho M GHM untuk minyak ditambah Rho A GHA untuk air. Tinggal kita masukkan nilai dari yang diketahui. Jangan lupa ubah ketinggian yang tadinya cm, ubah ke dalam meter. Kemudian yang massa jenisnya gram per cm kubik dikalikan 1000 sehingga menjadi kilogram per meter kubik. Setelah dimasukkan nilainya, hasil tekanan hidrostatisnya itu sebesar 9.000 Newton per meter kuadrat. Soal nomor 11, pengisap P mempunyai luas penampang 0,75 cm kuadrat yang bergerak bebas tanpa gesekan sehingga dapat menekan pegas sejauh X. Jika konstanta pegas 75 Newton per meter dan massa jenis zat cair 500 kg per meter kubik, maka X titik-titik-titik dalam cm. Nah, di sini ini merupakan soal the next level ya ibaratnya, karena selain konsep fluida, kalian harus mengingat tentang hukum Hooke atau elastisitas, di mana besar gaya F sama dengan K delta X. Jadi, tekanan hidrostatis di sini akan menekan pipa pengisap P di sini sehingga mendorong pegas bergeser sejauh X. Nah, ini di sini tekanan hidrostatis sama dengan tekanan yang mendorong pegas tersebut. Kemudian nilai P pada pipa pengisap P ini dijabarkan menjadi F per A. Kemudian F ini kita kaitkan dengan konsep pegas di mana nilai F itu adalah Kx dibagi A. Nah, di sini karena yang ditanya X-nya, maka X sama dengan Rho FGH dikali A dibagi K. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. Jangan lupa ubah satuan A yang tadinya cm kuadrat menjadi meter kuadrat. Setelah dimasukkan nilainya, maka kita dapatkan nilai X-nya itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Tapi karena di optionnya itu diminta dalam cm, maka ubah menjadi 0,5 cm. Sekian pembahasan tentang fluidastatis kali ini. Untuk memahami konsep fluidastatis lebih lanjut, silakan kalian perbanyak latihan mandiri. Dan terima kasih sudah menonton video ini.